Sahabat LPPS yang saya kasihi, sejak merebaknya wabah COVID-19, pemerintah kemudian menghimbau bahkan juga melakukan berbagai macam pembatasan, khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang. Di antaranya adalah peribadatan dan kegiatan-kegiatan gerejawi. Sahabat LPPS yang saya kasihi, pemerintah di dalam melakukan atau membuat pembatasan itu mengacu pada protokol atau prosedur kesehatan yang telah ditetapkan oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia. WHO di dalam menetapkan atau di dalam membuat protokol kesehatan itu tentu tidak sembarangan. Mereka menyusunnya berdasarkan penelitian ilmiah maupun sejarah yang panjang. Nah, saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa COVID-19 bukanlah yang pertama kali ataupun satu-satunya wabah yang pernah menyerang manusia. Di dalam sejarah manusia telah banyak wabah menyerang manusia dan yang telah merenggut nyawa puluhan juta orang. Nah, bagaimana kita mewujudkan atau melakukan kepemimpinan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini? Ada 6P yang penting untuk kita perhatikan bersama. P yang pertama adalah penetapan zona merah. Yakinkanlah kepada umat bahwa pemerintah di dalam menetapkan zona merah tidak asal-asalan. Zona merah itu adalah wilayah di mana tingkat penularan masih sangat tinggi. Dan di dalam menetapkan suatu wilayah sebagai zona merah, pemerintah mendasarkan pada laporan atau data dari rumah sakit rujukan. Sehingga penetapan itu bukan penetapan yang sembarangan, melainkan penetapan yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu dapat dipercaya. P yang kedua adalah protokol kesehatan. Doronglah umat untuk melakukan atau mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Karena itu adalah bukan sekedar untuk keselamatan dan kesehatan diri kita sendiri, tetapi juga keselamatan dan kesehatan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi. Dengan mematuhi protokol kesehatan itu, kita mencegah supaya diri kita tidak tertular dan kita juga tidak menularkan wabah itu ke orang lain. P yang ketiga adalah percaya pada sains atau ilmu pengetahuan. Doronglah umat kita untuk sungguh percaya pada sains, pada ilmu pengetahuan. Karena penemuan-penemuan oleh sains itu sungguh dapat dipertanggungjawabkan. Ia melakukan penelitian yang panjang, ia melalui pengujian yang sangat rumit. Ia melakukan berbagai macam pengamatan sehingga menghasilkan protokol kesehatan yang sungguh-sungguh dapat dipercaya. Jangan kita mempertentangkan iman dengan sains. Itu pikiran atau tanggapan yang sangat sembrono. Sahabat LPPS yang saya kasihi, dalam konteks COVID-19 ini, sumbangan sains atau ilmu pengetahuan sungguh sangat bermanfaat untuk menjaga kita dari segala penularan, dari segala wabah penyakit, termasuk juga COVID-19 ini. P yang keempat adalah pengendalian diri. Ajaklah umat untuk bersabar. Saya tahu ada banyak orang yang
sudah kepingin beribadah seperti dulu lagi di dalam gedung gereja, ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan sahabat-sahabat, saudara-saudara seiman. Tentu kerinduan itu tidak salah. Tetapi marilah kita bersabar sampai kondisi dan situasi betul-betul aman. Dan sahabat LPPS yang saya kasihi, baiklah kita menyadari bahwa jikalau kita memaksakan diri untuk menyelenggarakan ibadah, tentu saja ibadah ini akan melibatkan banyak orang. Bisa di atas 100 orang, bisa di atas 200 orang. Kita sadar betul bahwa tidak mudah memberlakukan protokol kesehatan secara ketat jikalau melibatkan sekian ratus orang. 1 atau 2 orang saja yang lengah atau ceroboh itu bisa berakibat fatal. Maka pengendalian diri, bersabar itu merupakan hal yang penting. Sedangkan P yang kelima adalah pelayanan yang inovatif dan kreatif. Dalam situasi COVID-19 ini ada banyak orang yang terdampak, khususnya secara ekonomi. Ada yang tiba-tiba kehilangan pendapatan atau penghasilan. Nah, jemaat perlu diajak untuk melakukan berbagai pelayanan inovatif dan kreatif untuk menolong mereka yang terutama terdampak COVID-19 ini. Saya melihat, saya mendengar ada berbagai macam pelayanan yang dulunya tidak pernah dilakukan. Misalnya, saya mendengar ada sebuah jemaat yang menampung hasil bumi para petani dan kemudian menjual kepada umat atau masyarakat di sekitar gereja itu dengan harga yang layak. Atau ada juga yang menerbitkan katalog usaha kecil, biasanya berupa makanan atau masakan ditawarkan. Sehingga di antara anggota jemaat saling menolong satu dengan yang lain. Dan saya yakin ada banyak lagi pelayanan-pelayanan inovatif dan kreatif yang dapat kita lakukan. Kita perlu memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka yang lemah. Dan P yang keenam adalah pemeliharaan iman umat. Dalam masa di mana kita harus menahan diri untuk keluar, untuk pergi ke berbagai tempat, kita perlu terus memelihara iman umat. Ada banyak jemaat yang melakukan berbagai macam pelayanan online. Ada yang menyebutnya dengan renungan harian, ada yang menyebutnya dengan bina iman, ada yang menyebutnya dengan sapaan gembala atau suara pendeta dan sebagainya. Itu sangat baik, dirasakan manfaatnya oleh anggota jemaat, oleh saudara-saudara yang tidak dapat mengikuti berbagai kegiatan gerejawi untuk membangun iman mereka. Nah, kita juga perlu menyapa anggota-anggota jemaat kita atau umat ya, untuk memastikan bahwa mereka dalam keadaan yang baik dan sehat. Kita bisa menggunakan berbagai media teknologi yang sekarang ini sudah sangat dikenal oleh banyak orang. Misalnya melalui telepon, WA call, ya. Kita bisa telepon, kita bisa menghubungi warga jemaat, umat yang sudah berusia lanjut untuk menanyakan keadaan mereka bagaimana, sehat, baik, dan bisa juga mendoakan jarak jauh. Tetap itu bermanfaat dan meneguhkan dan menguatkan umat Tuhan. Nah, sahabat LPPS yang saya kasihi, kepemimpinan di zona merah hendaknya mengutamakan dan mengusahakan keselamatan dan kesejahteraan umat. Sehingga kehadiran kita di masa-masa yang sulit ini sungguh dirasakan menjadi berkat bagi mereka. Selamat melaksanakan
kepemimpinan yang menyejahterakan umat. Tuhan memberkati kita semua.